Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan, bisa lihat nanti di YouTube channelnya di SMA 1 gitu ya, beserta recording yang sebelumnya. Oke, mungkin gua serahkan ke Gena. Mungkin sebelum mulai ini Gen, di perkenalan dulu kali, background segala macamnya gitu ya Gen. Oke Gen, gua serahkan coba ya, silakan. Alhamdulillah apaan? Ya, makasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Gena, vokalisnya Ais sama Bebek Beng Beng dulu waktu masih kampus di sekolah. Terus sekarang aktivitas di qfirst.id, perusahaan teknologi finansial. Kemarin juga sempat pengen nonton rekamannya punya Kang, sebenarnya itu part yang sedikit dikerjain di kantor sekarang. Terus dia dapat visi sedikit bisa mengenyam sekolah lebih lama juga di terakhir di S3 IPB. Dan mungkin gue mau kasih sedikit kali ya. Ada background musiknya. Iya, ini sambil di jalan, punten. Ini sambil mau jemput ininya anak-anak. Mode suara. Better kah? Halo, better kah? Better nggak? Better ya? Oke. Ya, udah mendingan sih. Oke. Terus coba ya. Ini sharing ini mana ya? Gue mau sharing lain. Boleh ya. Oke. Jadi yang mau di sharing sebenarnya sesuai dengan yang disampaikan tadi ya. Kalau nge-sharing apa yang dikerjain di kantor memang agak PR karena banyak terikat dengan NDA ya. Jadi nggak bisa di-sharing sebenarnya kalau di kantor. Makanya kemarin waktu pas pikir apa yang di-sharing yang kaitan dengan kerjaan, kayaknya mungkin lebih lari ke konsep aja kali ya, ke konsep dan kayaknya di antara banyak framework yang sempat dibaca dan dipelajari sedikit waktu itu, menurut saya agak jatuh cinta sama framework yang khusus Canvas model ini. Jadi ini saya yakin kalau teman-teman yang pernah pelatihan entrepreneur atau teman-teman yang pernah kuliah bisnis atau pernah ngambil beberapa SKS bisnis, saya yakin pasti pernah belajar bisnis Canvas model ini. Actually sebenarnya betul tadi anak S1 bisnis sebenarnya udah pasti diajarin. Kalau di Taskia dulu saya ngajar itu, bahkan ini bisa jadi pengganti skripsi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau analisis satu bisnis atau bikin satu bisnis baru, framework ini biasanya bisa dipakai buat memotret bisnis itu secara keseluruhan ya. Nah itu biasanya kalau dulu di Taskia itu kita sempat pakai buat pengganti skripsi karena memang komprehensif banget gitu. Nah kenapa framework ini cukup nyaman buat saya personally, karena satu, memang background saya manajemen strategik ya. Sehingga kalau manajemen strategik itu kan gimana caranya melihat sesuatu itu selalu dipaksa untuk pakai kacamata helikopter view ya. Jadi memang kacamatanya agak lebih makro gitu. Analisisnya diangkat ke level yang lebih tinggi, bukan berarti lebih lebih spesial, enggak, cuman memang secara positioning manajemen strategik memang ditujukan untuk memotret segala sesuatu itu dari kacamata helikopter view. Nah, framework ini cukup nyaman untuk digunakan oleh orang-orang yang
terbiasa di industri atau di entrepreneur yang diminta untuk apa namanya, untuk melakukan apa ya itu diminta untuk melakukan analisis yang sifatnya helikopter view, karena masih terkait dengan operasional bisnis ceritanya gitu. Nah, dibandingkan framework yang lain, contoh kalau misalnya kayak ada framework strateginya si Porter misalnya, itu keren banget, strategik banget melihatnya, cuman agak susah nih kalau misalnya diimplementasiin di hari-hari itu susah. Kenapa? Karena bisa jadi variabel-variabel yang disebutkan di sana itu di luar apa yang dikerjain sama kita sehari-hari. Contoh misalnya kalau si Porter itu bilang, oh iya nanti ada policy negara, nanti mempengaruhi, nanti ada persaingan antar industri. Wah itu bisa dipakai, cuman memang butuh riset mendalam gitu. Nah sedangkan si bisnis canvas ini, coba kita lihat di sini, ini beneran menjembatani antara daily operating business dengan cara kita untuk memenangkan persaingan gitu ya, memenangkan persaingan di industri dengan lebih membumi gitu. Nah ini saya senangnya kenapa pakai business canvas model itu, isu untuk memahami bisnis itu lebih enak. Nah implementasinya di mana aja? Kalau implementasinya di mana aja, pertama kalau business canvas itu biasanya dipakai pasti buat proposal bisnis. Jadi kalau teman-teman yang hari ini, saya kemarin dapat japri sama Sabar misalnya, contoh Sabar gue enggak dia ajarin gue bisnis mulai dari mana gitu. Contoh itu pertanyaan yang sederhana dari teman-teman yang mau mulai entrepreneur kan selalu gitu ya, Gen gue mau mulai bisnis, gue mulai dari mana? Kalau pakai framework yang jelimet itu nggak akan bisa mulai sih menurut gue. STP misalnya contoh, strategic, targeting, positioning, itu separuh doang. Oke, lu mau jualan ayam goreng, lu tahu segmen lu siapa, targeting lu siapa, positioning barang lu mau di mana, lu tahu, boleh gitu. Tapi itu cuma nyelesain di sisi market doang, di sisi sini doang nih, di sisi sini doang, di sisi yang sini dong, di sini doang. Sedangkan namanya bisnis ya nggak bisa begitu. Lu mulai harus dari start yang paling, ya apa yang bisa gue kerjain sendiri. Ketika gue kerjain sendiri itu langsung menghasilkan uang, dan gue tahu cost gue berapa, dan gue tahu aktivitas utama gue apa, kan gitu bisnis itu ya. Nah framework ajaibnya framework ini tuh menurut gue itu. Jadi ini mapping yang gue bilang tadi kayak main Halma, enak untuk mapping di awal. Oke, bisnis gue mau apa. Jadi bisnis proposal itu untuk proses ideation, ini bisnis ini bisa dipakai. Itu fungsi pertama untuk ideation. Terus yang kedua tentu saja tadi untuk proposal. Nah, terus yang ketiga, nah ini buat teman-teman yang memang sekarang sudah mulai ada di posisi middle management nih, mulai pengen coba ngerapihin kantor, atau malah udah ada yang udah eksekutif misalnya, kayak JB nih, business owner misalnya. Itu gue gimana cara mengenhance gue punya bisnis ya? Ini enak banget pakai ini. Kenapa? Karena seluruh proses bisnis dari A to Z itu sebenarnya kelihatan dari sini secara umum. Tinggal nanti kita mau milih, mau geser-geser secara strategik, mau fokus kita di mana. Nah, ini 3 fungsi yang gue rasa cukup killer ya buat pengguna bisnis canvas, sehingga kayaknya betul kata Doni tadi, hampir di seluruh sekolah bisnis kayaknya nggak diajarin bisnis canvas model, karena kalau misalnya nggak diajarin jadinya bukan jadi jurusan bisnis, bisa jadi cuma jadi jurusan marketing misalnya, karena dia cuma diajarinnya STP doang, atau dia diajarinnya misalnya rasio finansial, ya dia jadi jurusan finance, atau dia diajarinnya misalnya di jurusan people-nya doang, ya dia jurusan HRD. So ini sebagai gambaran dulu ya di awal. Nah isinya apa aja sih? Isinya kotak-kotak ini tuh gimana cara ngisinya? Pertama, jadi gini teman-teman, ini gua kasih gambaran masjid aja ya. Kotak ini tuh sebenarnya
menggambarkan kan ada 9 kotak, nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9. Ada 9 kotak. Nah, 9 kotak ini secara garis besar dibagi 3, yaitu analisis yang sifatnya financing di bawah, analisis yang sifatnya financing, terus analisis yang sifatnya customer atau market minded, ini yang warna biru, sama analisis yang sifatnya atau mapping yang sifatnya operating minded. Ini secara garis besar pembagian temanya begitu. Tapi sebenarnya kalau dari bisnis sebenarnya startingnya bukan dari situ. Startingnya justru dari huruf T ini nih, T terbalik. Nah, bisnis itu kan selalu dari sini. Lu punya value proposition apa? Value proposition apa? Barang yang dijual lu apa? Kenapa akan dibeli market? Dan kenapa gue mesti bayar dan itu bisa ngehasilin revenue buat lu. Nah, gue kasih contoh misalnya. Contoh misalnya case jualan pisang goreng. Barangnya pisang goreng. Pisang goreng ini apakah sudah value proposition? Belum. Kalau pisang goreng doang itu belum jadi value proposition. Value proposition itu selalu dia mencoba untuk solving problem. Nah, solving problem kata kuncinya di sini. Kalau ada problem yang makin banyak kalau ada makin banyak problem yang asam manis, asam yang matiin dulu kan. Ayo begitu. Kalau ada problem yang muncul banyak di masyarakat, semakin banyak problem, semakin relate problem itu dengan makin banyak masyarakat, maka potensi untuk jadi revenue-nya makin banyak, intinya gitu. Problem itu kan sebenarnya simpelnya ada harapan, gitu ya, ada hope atau expectation. Ini yang nggak ketemu dengan reality kan. Ini problem nih. Ini problem tuh ini. Nah, value proposition itu selalu mencoba untuk menyelesaikan X ini. Si X ini. Maka kalau misalnya lu punya bisnis model, kalau value proposition-nya gue tanya, value proposition-nya clear apa enggak? Value proposition itu pisang goreng kan? Oke. Pisang goreng itu produk. Tapi gue tanya, problem mana yang lu selesain dengan pisang goreng? Kalau misalnya lu cerita bahwa gue ada masyarakat itu di rumah gue itu mereka sangat pekerja keras. Mereka berangkat pagi-pagi. Lu bayangin di depan rumah gue itu lewat bis setiap hari. Contoh misalnya ceritanya ya, ini ada lewat bis setiap hari. Orang pada nongkrong di situ, nggak sempat sarapan Itu dari sholat subuh sampai jam 7 pagi bis itu bisa ratusan. Ratusan itu kali misalnya let's say 50 itu bisa 2 jam aja bisa 5.000 orang lewat situ Nah, ada masalah masalahnya adalah mereka belum sarapan. Kalau beli nasi kekenyangan dan lama prosesnya, tapi gue pengen nawari sesuatu apa ya yang bisa bikin mereka sarapan, simple, cepat, hangat di perut mereka, berasa di rumah, berasa ketemu sama ibu mereka gitu ya, berasa dibekelin sama istri. Nah, kayaknya pisang goreng oke. Nah, itu baru value proposition. Jadi setiap barang itu bisa punya value proposition, bisa jadi enggak. Kalau dia solving problem, maka dia jadi value proposition. Kalau dia nggak solving any one problem, mau itu barang sebagus apapun, sesophisticated apapun, contoh misalnya emang ada contoh misalnya, lu mungkin nanya ya, emang ada barang-barang yang sophisticated teknologinya tapi kok nggak solving problem? Ada. Itu yang dipecahin sama si foundersnya Apple waktu pertama kali balik ke Macintosh. Founders Apple itu lu kalau misalnya coba lihat di YouTube gitu ya, ketika dia pertama kali balik si Steve Jobs itu dia nyeramahin banyak teknologi engineer-nya dengan memutarbalikkan pikiran bahwa teknologi itu harus solving problem dulu, nggak perlu teknologi lu yang paling maju, yang paling canggih, coding lu yang paling hebat, tapi kalau lu nggak solving problem itu lu nggak bisa. Nah dulu Macintosh sebelum Steve Jobs pulang itu orientasinya adalah pokoknya teknologi gue harus yang terbaru, coding gue harus yang terbaru. Nah
which is waktu itu dia nggak bisa menang lawan IBM, lawan segala macam. Nah, pas Steve Jobs di balik yang disikat duluan adalah oke, value proposition apa yang mau ditawarin Apple. Nah, di situ dia baru changing the game. Nah, value proposition ini, gue singkat aja, ini karena waktu terbatas, ini harusnya kalau dia menyelesaikan banyak orang, intinya dia menyelesaikan pain point banyak orang. Yang tadi faktor X banyak orang ini, masalah banyak orang. Ketika dia bisa selesaiin pain point banyak orang, maka orang akan no-brainer untuk bayar dia. Artinya ngasih revenue. Berapa revenue-nya? Dari per apa? Apakah per bayar? Apakah per langganan? Apakah per apa? Ya anyway tadi kalau misalnya case-nya pisang goreng, jangan-jangan bisa bikin pisang goreng subscription gitu ya. Udahlah, lu subscribe aja 2-1 bulan, pokoknya lu tinggal ngambil, tinggal apa namanya, kasih lihat stiker, abis itu pisang goreng lu udah ready di mangkok-mangkok yang lu udah tinggal bawa, ntar mangkoknya juga bisa ditukar besoknya lagi. Contoh misalnya itu contoh. And then baru bicara tentang cost structure. Untuk bikin pisang goreng yang kayak tadi, lu cost-nya apa aja? Cost soal pisangnya, cost soal terigunya, cost soal marketingnya kah, apakahnya kah, segala macam. Nah, awal bisnis kan selalu soal itu ya. Nah ini, jualan apa, ngasilin berapa, cost-nya berapa. Ada profit apa enggak? Kalau ada profit dalam jangka panjang gimana? Kalau nggak ada profit, jangka pendek gimana? Jangka panjang gimana? Nah, lu bayangin kalau misalnya ada satu platform, ada satu apa namanya, satu framework yang dia memulai pertanyaan menggelitik si pengguna platformnya itu, atau si pengguna apa namanya, frameworknya itu dengan cara tadi. Langsung mikir tuh, gue nggak tahu ya kalian langsung mikir apa nggak, tapi kalau pas gue mikir gitu langsung mikir, oh ya ini. Nah gue expect sebenarnya jadi ntar coba pikir-pikir sebenarnya. Oke, gue jualan furniture. Coba ditanya Jeb, furniture gue barang atau solving someone problem. Nah itu coba ditanya. Kalau tadi misalnya ada yang nanya misalnya insurance atau agency insurance, gue solving someone problem atau only product. Nah itu harus ditanya dulu. Nah dari situ baru melipir ke kemana-mana. Pertama melipir kemana? Melipir yang pertama, terserah lu mau market dulu atau mau perkuat produk dulu. Kalau mau ngelihat market dulu, lu lihat nih sebelah sini. Oke, pisang goreng lu siapa? Pisang goreng lu kira-kira jangan lihat ke sini dulu, tapi ke sini. Jadi urutannya 1, di sini 2, di sini 3, keempat di sini. Kalau mau lu ke market dulu, bukan ke customer relationship, tapi ke sini dulu. Di sini apa? Yaitu customer segment. Nah, ini kira-kira segmennya siapa nih? Yang beli siapa? Uangnya berapa? Kantongnya berapa? Kemampuan belinya berapa? Profilnya gimana? Malah kalau lebih keren lagi, personanya gimana? Wah, itu keren banget tuh mainan Ikang itu. Personanya gimana? Pembeli pisang goreng di Bulak Kapal Bekasi, contoh misalnya gitu. Nah, itu personanya gimana? Oh, dia pakai dasi, dia pakai ini, dia orang-orang yang terburu-buru, dia eksekutif muda, tapi bukan anak startup. Kenapa kalau anak startup berangkatnya nggak pagi-pagi, contoh misalnya gitu. Nah, ini profil itu di mapping di sini. Yang kedua, setelah lu cek ke customer segment, yang poin 4 ini, setelah poin 5-nya adalah lu bisa ke customer relationship atau ke channel. Tapi gue biasanya enaknya ke customer relationship design yang lu mau coba urut dulu. Gue biasanya ke sini dulu. Oke, lu misalnya tadi jualannya pisang goreng, tujuannya ke eksekutif muda di Bulak Kapal Bekasi contoh misalnya. And then customer relationship-nya kayak gimana? Apakah pisang goreng ini didesain untuk beli putus? Artinya udah sekali beli and then ya udah terserah mau happy mau enggak, yang penting pokoknya rasanya strong. Yang penting rasanya dia punya experience bagus, jadi warm yang bagus. Contoh, nggak usah tuh ada misalnya ada event, nggak usah ada misalnya ada gimmick kasih hadiah, nggak usah tuh ada segala macam. Oh berarti dia very direct customer relationship, direct banget customer relationship-nya. Tapi ada juga model yang memang dia mesti di-maintain customer relationship-nya. Karena dia ngandelin dari retention misalnya contoh. Wah, ini sih harus dikasih gamifikasi nih.
Kalau contoh misalnya kayak yang gamifikasi, contoh misalnya kayak case-nya si waktu pas Maici pertama-tama di Bandung, itu gamifikasinya strong banget. Lu datang jam segini, nanti ngantri segala macam. Kalau lu dapat, lu akan dapat kupon segini, lu akan dapat segini, lu akan dapat ini. Nanti kalau menang, lu bisa dapat tiket, misalnya tiket, I don't know, tiket Coldplay, nggak tahu ya. Itu gamifikasi yang model kayak gitu, itu viral, ngebantu viral, and then tiba-tiba jadi ngebantu lu untuk bisa ngeris market lebih banyak. Nah, setelah itu, setelah kasus customer relationship-nya itu di-decide, mau yang kayak gimana, nah yang kedua, setelah lu bicara channel apa yang mau lu pakai, apakah word of mouth aja, oke lah, yang penting pokoknya gue tutup mata, gue nggak usah main sosial media, gue nggak usah main segala macam, yang penting pokoknya gue bikin sekali pas launching itu, gue bayar ojek-ojek di depan situ masing-masing 50.000, berarti customer acquisition cost gue 50.000 kali misalnya 100, itu misalnya contoh ada 5 juta, gue sehari gue punya advertising cost 5 juta, gue bayar untuk ngantri, tiba-tiba orang ngomongin gue besoknya, ada pisang goreng enak di Bulan Kapal, apa buktinya? Kemarin ngantri. Nah itu, ini yang biasa dipakai tuh sama penjual tuh biasanya. Dia hitung tuh advertising cost dia 50.000 dikali 100 orang yang dia bayar buat ngantri. Nah, Bang ojek kah atau siapa kah? Bang, besok antri ya bang. Kenapa? Besok antri aja, yang penting pakai kemeja segala macam. Nah, itu dipakai buat nyiptain WOM misalnya. Tapi ada juga yang tadi 5 jutanya dialokasiin buat yang lain. 5 jutanya dialokasiin buat apa? Buat hadiah kah? Buat aktivasi sosial media kan, dan segala macam. Nah, channel-channel ini biasanya not only marketing, tapi juga langsung direct to sales. Contoh, ada bisnis-bisnis yang dia nggak direct to customer. Ada bisnis-bisnis yang memang didesain untuk B2B, artinya gue sih nggak perlu rame di market, yang penting pisang goreng gue mensuplai seluruh toko pisang goreng sekota Bekasi contohnya. Toko pisang gorengnya ada 2.000, gue nyuplai sehari 1 juta, ya 2 miliar gitu kan, 2 miliar gue nyuplai. Nah, itu ada model yang kayak gitu. Modelnya terserah apakah mau channelnya direct to customer, B2C, atau customer to customer, B2C atau B2B, jualannya pakai distributor. Cuman memang kalau distributor ya lu mesti prepare secara revenue stream, ini harus lu prepare, ada TOP dan segala macam tuh. Dia ada bayarnya telat 1 minggu kah, dikasih dia minta 2 minggu kah, segala macam gitu. Kira-kira simpelnya begitu. Nah, kaitan yang di warna biru ini selalu related dengan pasar lu siapa, customer lu siapa. Nah, yang warna merah ini biasanya related dengan produk. Ini dapur lu nih di belakang nih. Lu nentuin, oke. Key active, gue biasanya starting kalau tadi dari sini, gue kalau tadi dari ujung, kalau di sini adalah nomor 7-nya adalah bukan di sini, bukan di key partner, bukan. Tapi nomor 7-nya adalah di sini. Nomor 7-nya, di key activities. Lu harus decide dulu. Oke, gue tukang pisang goreng. Tapi lu tanya diri lu tanya bisnis lu, bener gak sih? Bisnis gue bisnis pisang goreng. Lah, emang ada bisnis pisang goreng padahal key activities-nya bukan bisnis pisang goreng? Oh, ada. Contoh siapa? Contohnya yang paling gede Apple. Contohnya paling gede Starbucks. Do you think Starbucks itu bisnis kopi? No, damn not right. No, bukan. Starbucks bukan bisnis kopi, man. Starbucks itu bisnis properti. Jadi, kalau lu tanya Starbucks itu bisnis kopi, salah. Kopi itu cuma gimmicknya doang. Makanya sampai kapanpun dia nggak akan pernah mau narik petani kopi ke dalam ekosistem internal dia. Dia akan simpan terus di ujung. Itu sama kayak Apple. Apple nggak akan pernah mau masukin manufacturing ke dalam key activities dia. Dia akan simpan di key resource. Dia akan simpan di sini. Kenapa? Karena activity-nya Apple itu bukan itu. Activity-nya adalah tech development, sama design, sama branding. Nah, di sini key activity-nya mesti di-decide. Apakah benar lu tukang pisang goreng atau bukan? Jangan-jangan lu bukan tukang pisang goreng, men. Lu sebenarnya tukang properti yang memang memanfaatkan viral lu pisang goreng
untuk bisa ngidupin ruko-ruko di bola kapal yang udah nyaris mati. Artinya, bulan ini bisa jadi pisang goreng, bulan depan bisa jadi yang lain lagi, bisa jadi lemper, bisa jadi kue sus, bisa jadi anyone. So uh, uh, key activity ini perlu clear. Kenapa? Karena key activity, ketika key activity ini clear, value nyambung sama value proposition-nya, revenue stream-nya jadi make sense. Oh, gue ngobrol sama orang yang paham strategi gitu. Nah, itu pula yang langsung kaitannya dengan nomor 8. Sorry, salah. Nomor 8-nya adalah, ya betul, nomor 8 key resources. Lu butuh apa? Apakah lu butuh tadi, kalau misalnya pisang goreng, yes, lu berarti harus akses ke petani pisang yang paling bagus. Lu harus akses ke tepung-tepung yang paling kualitasnya bagus, semoga sari dan segala macam. Tapi kalau lu bukan tukang pisang, lu nggak perlu ke sana. Cukup aja lu nyari vendor aja. Apakah ada bisnis model itu di Indonesia? Oh, ada gua nge-funding brand gede banget, jilbab, sepatu jualannya 1 triliun, tapi lu tahu nggak, dia nggak ngambil barang kainnya dari Indonesia, dia ngambil barang kainnya dari Cina, dari Canton. Lah padahal dia cuma jilbab, kok nggak ngambil barang kain dari Indonesia? Yes, karena key activity-nya dia bukan itu. Key activity-nya dia adalah designing sama branding. So dia lempar tuh. Maka key resource-nya dia ketika dia branding sama designing, maka key resource dia adalah people. Key resource dia adalah design, adalah inspiration, adalah dia punya budget yang cukup gede untuk keliling dunia misalnya tiap bulan. Kenapa? Dia butuh inspiration, dia butuh ide segala macam. Nah, dari situ baru lu bisa decide yang paling terakhir. Ini kalau misalnya kita mau bergerak dari kanan ke kiri ya, si partner lu siapa? Oke, ada bisnis-bisnis yang nggak bisa lu pegangin, tapi lu harus punya partner di luar sana yang dia nggak, orang-orang nggak perlu tahu bahwa dia itu partner lu, tapi lu harus pegangin dia sampai mati gitu. Itu kayak misalnya contoh si Apple megangin Foxconn sampai mati tuh, dipegangin tuh di Cina. Mau naik berapapun sampai mati, pokoknya sampai mati aja pokoknya. Kalau nggak nggak bisa. Nah, di partner ini penting buat kita, buat teman-teman yang memang belajar, yang sudah mulai ada di manajemen, sudah mulai di top eksekutif, itu udah mulai mikirin nih, jangan-jangan bisnis lu pada hari ini bukan berfokus pada key activities. Ini pertanyaan besar sebenarnya. Apakah bisnis kita sudah fokus ya key activities atau enggak? Nah, ini balik lagi ke filosofi bisnis yang makin maju ke sini. Jadi ceritanya, kalau dulu itu bisnis itu kan makin efisien ketika apa? Bisnis itu makin efisien ketika seluruhnya itu istilahnya di akuisisi. Jadi dari hulu ke hilir itu diakuisisi. Gue tukang pisang goreng, maka kalau perlu gue punya kebun pisang, gitu ceritanya. Maka kalau perlu gue punya importir gandum, misalnya contoh. Gue PT itu under PT gue punya saham. Tapi makin ke sini, kasus itu dilawan ceritanya. Filosofi itu dilawan dengan cara bahwa enggak, bisnis yang bagus itu bukan bisnis yang menguasai ujung ke ujung, tapi bisnis yang fokus. Kenapa? Karena ada supply chain, karena ada value chain yang memang dari titik satu ke titik lain itu, ya lu bisa bagi-bagi rezeki, nggak perlu lu fokus lu pegang semuanya, lu megang fixed cost gede banget gitu. Nah, ini buat kita di sini, buat teman-teman yang ada di media manajemen, gue rasa ini yang perlu pertanyaan filosofi yang paling dalam adalah, kira-kira nih bisnis gue ini sibuk sama periferal gitu ya, sama yang harusnya digeser ke sini, atau udah mulai fokus ke sini. Nah, mungkin ini sebagai gambaran setengah jam pertama sebelum kita masuk diskusi, gue lebih ngasih gambaran itu dulu aja. Silakan kalau misalnya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa ya. Sepertinya ini menarik ini untuk didiskusikan gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang nanti barangkali punya pertanyaan, itu silahkan aja ya, ditulis di kolom chat aja, bisa langsung ya. Tapi sebelum teman-teman yang lain nanya, gue dulu nanya. Boleh. Yang pertama ini sih Gen, itu menarik sih. Kalau di tempat gue itu
kita nyebutnya tuh jobs to be done gitu ya. Iya. Jadi tanda kutip kalau misalkan kita jualan produk itu jobs to be done. Jadi maksudnya tuh produk itu tuh solving apa gitu. Apa ya? Jadi kayak kebutuhan yang diinginkan sama si customer tuh apa gitu. Atau bukan kebutuhan sih, lebih ke contoh kasus gini deh. Ini mirip kayak kalau tadi kan lo kan kasusnya tuh pisang goreng ya. Ini kasusnya milkshake gitu. Jadi waktu itu di New York kan ada orang bikin penelitian di subway trainnya itu dia jualan milkshake gitu. Nah di minggu pertama dia bikin milkshake-nya tuh agak-agak kental gitu ya. Itu laku tuh jualannya tuh. Nah terus pas minggu berikutnya dia bikin milkshake itu agak-agak apa? Udah hilang gitu, udah nggak kental lagi, udah lebih cair gitu. Nah ternyata pas dilihat penjualannya bagusan yang pertama yang kental gitu. Terus pas orang-orang ditanya itu tuh ternyata itu jualannya laku itu karena itu tuh milkshake tuh orang-orang yang belum sempat sarapan gitu. Jadi kayak apa ya? Bener-bener ada gitu, masalahnya ada gitu ya. Terus ya memang solvingnya ke sana gitu. Nah, terus pertanyaan gue gini deh, yang pertama, misalkan gini, kita udah mentargetkan gitu ya, siapa nih yang mau kita jadiin market gitu. Ternyata di sepanjang perjalanan target kita meleset gitu. Bukan sales yang meleset ya. Misalkan gini, target gue misalkan gue mau nyasar ke orang-orang yang tipe A gitu. Ternyata pas dilihat malah orang-orang tipe B yang kena gitu. Jualnya tetap bagus sih gitu. Nah itu menurut lo gimana? Apakah kita harus berubah cara gitu ya, berubah cara berkomunikasi, berubah cara key activities-nya untuk menyesuaikan ke orang-orang tipe B, atau biarkan aja gitu. Kita tetap aja nih, kita targetin ke A gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini misalkan tadi ya, misalkan gue pengen launching produk baru nih gitu ya, launching produk baru. Nah terus kan biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan besar itu kan ada risetnya gitu kan ya, di riset dulu nih. Nah terus misalkan ternyata hasil riset itu misalkan anggaplah ada 50% orang itu dari target market gitu ya, target market itu 50% tuh orang ini willing to buy gitu, sisanya lagi tuh 50% tuh enggak gitu. Nah menurut lo itu better kita paksain launching atau nggak usah sama sekali gitu? Oke. Terus sama terakhir deh, pertanyaan gue terakhir terkait Mixu gitu ya. Tadi soalnya kan lo bilang ya kalau si tadi siapa tuh Starbucks setelah itu bisnis properti. Nah kan kita tahu kan Mixu itu kan ternyata bukan jualan es krim kan ya, dia bisnisnya SCM kan. Nah itu kalau menurut lo itu pendapat lo gimana tentang hal itu? Itu doang sih Gert, dari gue. Silakan. Oke, ini gue jawab langsung berarti ya. Ini satu guru satu ilmu silakan diganggu. Kalau biasanya kan satu guru satu ilmu tidak boleh diganggu. Ini satu guru satu ilmu silakan ganggu. Kalau ada yang punya pendapat lain silakan aja. Yang pertama tadi kalau misalnya target sudah bisa berubah meleset, and then gimana? Kalau gue sih biasanya di kantor kan ketika ada produk A dan ada produk A dan tiba-tiba kita lihatin itu jadi MVP, jadi valuable produk kita, and then tiba-tiba itu malah nggak kemakan, malah ada produk yang lain. Maka of course kalau balik ke framework yang tadi, dari ke framework yang ini, ya ujung-ujungnya apa yang jadi revenue itu adalah value proposition yang lebih valid. Itu paling real, itu satu. Cuman kalau gue mungkin lebih bijaknya kayak gini sih Kang. Let's say misalnya produk itu didesain ke A direction-nya, lalu tiba-tiba market malah nyambutnya ke B. Apa yang dilakukan? It doesn't mean sebenarnya lu bergeser target sih, tapi sebenarnya itu kayak lu jadi punya another MPV. Nah, secara strategis memang eksekutif harus decide. Ini kayak misalnya ini project A tiba-tiba meleset ke B, ini harus yang B ini harus di-decide. Oke, berarti kita sekarang fokus ke B, kita masuk starting lagi dari awal. Nah, yang A harus di-decide apakah ini di take down atau diperbaiki. Ini poinnya yang menurut gua pebisnis sering kali lupa, seakan-akan ini yang merubah trajektori bisnis. Menurut gua harusnya nggak begitu. Meskipun kelihatannya di luar kayak cerita yang kita dengar kan kira-kira begitu. Contoh misalnya kayak historicalnya permen karet lah,
terus historicalnya siapa, sticky notes gitu ya, yang tadinya misalnya diniatkan untuk bikin lem super kenceng, tapi malah copot-copotan, malah nggak nempel. Itu historical yang di depan kelihatannya memang, atau yang dilihat di publik memang kelihatannya oh ya dia bergeser produk, tapi harusnya gue believe sih harusnya kalau misalnya dia manajemennya wise, dia kayak gini Kang prosesnya Kang. Jadi dari A itu ketika market malah ngeresponnya jadi bukan A, market malah responnya yang B, itu sebenarnya dia punya 2 MPV Kang. Ini MPV 1, MPV 1, ini MPV 2. MPV itu paham ya? MPV itu minimum viable product. Jadi MVP, minimum viable product saja. Kalau di startup itu kita beli segala sesuatu itu harus dipilot dulu, harus dicek dalam skala yang minimum supaya dampak kerusakannya nggak banyak, dan kita bisa lakukan MVP ini secara masif, bisa MVP 1 sampai MVP 100 waktunya barengan semuanya. Nah, di case kita, di case product development harusnya begini nih, ketika terjadi pergeseran maka itu tidak serta-merta meniadakan MPV 1, enggak. Itu harusnya jadi ada 2 MPV. Jadi MPV 1 sama MPV 2, nanti di racing aja. Mana yang revenue paling kencang, mana yang cost-nya paling efisien, itu yang di scale up. Kira-kira gitu sih Kang menurut gua. Terus secara produk manajemen kayaknya nggak boleh tiba-tiba oh ya kita langsung tiba-tiba pindah. Menurut gua itu nggak wise juga. Karena kan yang lu udah ada investasi kan di sini kan, ROI di sini harus dihitung juga kan. Betul kan? Return of investment di proses pengembangan produk pertama itu harus dihitung. Nggak boleh dikesampingkan. Dan harus decide apakah itu masuk tiba-tiba ke MPV 2 atau enggak. Karena kalau lu hitung misalnya contoh untuk mengembangkan produk A lu butuh sekian rupiah misalnya. Sekian rupiah, 10 rupiah contoh. Untuk tiba-tiba market bergeser ke B. Nah, sampai B itu laku, misalnya contoh sampai B itu laku, cost lu 90. Pertanyaan gua, modal untuk mendevelop ini apakah dari sini atau dari sini? Kan nggak fair Kang. Betul nggak? Nggak fair kan kalau misalnya tiba-tiba oh iya digabungin aja, menurut gua nggak lucu. Ini menurut gua harus di-decide ketika digabungin apa alasannya, ketika dipisah apa alasannya. Itu menurut gua sih itu sih yang paling wise ya menurut gue. Terus yang nomor 2, launch produk baru 50-50 gimana? Tergantung konteksnya Kang. Kalau misalnya itu konteksnya research atau R&D driven atau misalnya besar investmentnya di R&D, maka kayaknya kalau 50-50 itu menurut gua mendingan mundur sebentar. Kalau misalnya itu R&D driven ya, mendingan mundur sebentar. Tapi kecuali itu pengembangan produknya tadi MPV driven ya, udah coba dulu aja market terima yang mana gitu. Kalau itu MPV driven, udah mau 50-50 maju dulu, racing dulu, kasih waktu sampai 6 bulan, sampai 10 bulan. Sok di racing dulu aja sampai nanti yang paling bagus itu di scale up. Tapi kalau misalnya itu R&D driven yang memang sudah di-expect bahwa itu ada waktu pengembangan produk, menurut gue beda cerita gitu. Ini gue sekarang lagi banyak mau funding perusahaan skincare kan, itu memang mau nggak mau dia R&D driven. Dia mesti ke BPOM, dia mesti ke Departemen Kesehatan, dia mesti mastiin bahwa klinik-kliniknya itu bersertifikat, tempatnya juga proper. Nah, itu butuh waktu gitu. Nah, kalau udah butuh waktu gitu, ngesetnya aja 6 bulan, and then tiba-tiba responnya itu baru 50-50, wah sayang banget gitu. Mendingan dari awal matangin dulu, beneran nggak nih, yakin nggak nih 50-50 atau enggak gitu. Jadi itu menurut gua beda konteks sih. So memang harus lihat konteksnya yang mana. Terus yang tadi case-nya Nixu betul, itu memang bisnisnya supply chain management. Cuman gua nggak tahu sih, gua belum pernah ngebedah sampai real value chain-nya sejauh apa. Cuman poin gua sih Nixu itu tetap part of ini sih Kang, tetap part of dia mencoba untuk men-startupkan F&B, which is itu challenging menurut gua. Hari ini menurut gua challenging karena gua beberapa kali ngelihat
lihat laporan keuangannya, gue nggak mau sebut brandnya ya. ada F&B gede-gede di Indonesia, top line-nya kenceng banget kan, top line-nya bisa sampai ratusan miliar gitu ya, tapi bawahnya minus gitu. Kenapa? Karena mereka expect someday bisa exit kayak GoTo, kayak Bukalapak gitu. Which is sebenarnya itu nggak bisa. My honestly speaking itu nggak bisa. Kenapa? Karena tadi teknologi itu dikembangkan produknya MPV driven. Kalau makanan atau F&B, ini mungkin Seto bisa nambahin ya, itu memang nggak bisa MPV driven. Sampai contoh gue expect misalnya sebulan bisa nggak ada new menu 100 misalnya. Tiap bulan ada new menu 100 bisa nggak? Gue pernah challenge, F&B nggak bisa bikin kayak gitu. Dia harus beneran tes dulu marketnya kayak gimana gitu, itu nggak bisa. Nah, di case itu nggak akan pernah bisa nge-challenge gaya valuasinya teknologi gitu. Nah, cuma Mixu ini gamenya mau mengarah ke sana, Kang. Mau mengarah ke sana. Gue belum sampai lihat dia punya supply chain-nya sih. Tapi kalau misalnya dia mendesain bahwa dia punya satu central kitchen, contoh misalnya, dia punya satu central kitchen, itu menservis misalnya 100 cabang Mixu, I think itu bisa jadi bagus. Itu beneran bisnis supply chain berarti. Tapi kalau misalnya itu dia cuman memang oke, semua udah dibungkus, udah ada di situ, dia racik di tempat, dan segala macam. Menurut gua itu ya nggak ada bedanya sama F&B lain sih, nggak cuma bungkusnya doang, story-nya doang. Tapi kalau dia memang beneran oke, kita udus-udus di market misalnya, oh dia nggak cuma rukonya doang sebenarnya yang dia diriin, dia juga misalnya ngakuisisi pabrik misalnya, atau ngakuisisi gudang untuk nge-service misalnya satu gudang nge-service 50 titik mixu misalnya. Nah, itu menurut gua akan jadi game changer sih. Karena di industri noodles itu udah dilakuin, di industri kafe juga udah mulai dilakuin. So, gitu sih kira-kira. Oke, thank you Gen. Sekarang kita masuk dari pertanyaan yang ada di chat ya. Pertama dari Ervan dulu kali ya. Ervan di sini nanya, gimana metode untuk ukur value proposition existing itu dipertahankan? Oke, value proposition existing itu word atau enggak gitu ya? Word check gitu ya. Menurut gua simple gini. Kalau dia ada ini kan ya, ada yang pernah tahu istilahnya TAM Samsung nggak? Total available market, total available market, total available market, terus SAM itu apa ya? SAM itu serviceable market, terus SOM itu obtainable market. Ini serviceable market, market ini ada SOM itu obtainable market. Nah, gue biasanya pakai metode ini, Pan. Biasanya kalau ini gampangnya gini, kayak kulit bawang. Nah, gue akan cek nih, kira-kira contoh untuk value proposition ini, kalau ditarik ke skala nasional gitu ya, kira-kira available marketnya dirasain oleh sekian banyak orang, seberapa banyak orang. Kalau bicara B2B, sekian banyak perusahaan itu value-nya berapa. Nah, yang serviceable market itu biasanya yang masuk segmen kita. Yang kira-kira oke, hari ini service itu pemainnya bukan kita doang, tapi kalau kita masuk ke segmen tertentu, targeting tertentu, ini sebenarnya kayak mirip STP, segmenting targeting positioning. Cuman tadi ini udah langsung masuk ke value-nya. Sama terakhir obtainable market, kira-kira kalau kita mulai dari yang kecil nih gitu ya, dari yang kecil itu seberapa gede ya potensinya gitu. Case-nya contoh misalnya kalau misalnya ini contoh kenapa
di kepala gue ya, di kepala gue. Contoh kenapa Erigo berani gede-gedein contohnya. Dia akan ngukur gini aja. Oke, tamnya adalah anak muda, misalnya contoh. Anak muda Indonesia itu let's say 100 juta contoh. 100 juta. 100 juta orang. Mereka butuh kaos itu let's say sebulan butuh kaos 2 baru, misalnya contoh. Kalau misalnya harganya masuk ke mereka affordable, let's say harganya 100.000 kali 100.000. Nah, hari ini market ini nggak bisa di-tap. Kenapa? Karena Uniqlo harganya 200.000, karena yang lain harganya sekian. Nah, ini ada service lain, ada Uniqlo, ada segala macam. Ini sumnya. Let's say misalnya, yang service itu cuman let's say only 20.000-nya contoh. 20.000 contoh di kepala gue ya. And then tiba-tiba dia ngeliat bahwa iya, kalau gue bisa ngegedein market ini dengan lebih strategik, maka gue bisa solving berapa banyak orang, gue bisa solving berapa banyak masalah nih. Nah, angka real ketika dimulai dalam waktu cepat itu bisa akuisisi cepat, bisa relate ke semakin banyak orang, itu yang dia pakai bahwa oke, ini market gue value proposition gue pas gitu. Nah, so metodenya gue selalu balikin ke situ, seberapa besar marketnya. Terus yang kedua, relate nggak solusi yang kita tawarin itu udah ditanya belum gitu, intinya gitu. Udah ditanya belum sama orang terdekat kita. Jadi gue pernah dapat kursus singkat itu, kalau mau ngecek value proposition itu ya tanya, memang harus tanya. Contoh misalnya gue punya, ini hari ini tuh gue lagi develop AI Kang, ceritanya Kang, develop AI buat bikin kredit analisis untuk bank, contoh ngebantuin bank sama ngebantuin BPR, sama ngebantuin segala macam, ceritanya gitu, ini bocoran singkatnya. Yang gue lakuin apa? Gue telepon temen gue yang di BPR, gue kira-kira kalau misalnya gue punya produk gini, ininya begini, segala macam, menurut lu gimana? Gen, ini harusnya begini, itu kayaknya kurang deh. Nah, proses itu adalah proses tadi bikin validasi value proposition ya. Nah itu memang mau nggak mau harus turun lapangan sih kan. Jadi mau turun lapangan, harus tanya langsung, sama tadi ngecek kalau dengan segmen yang kita cek itu tadi yang memang istilahnya yang merasakan pain point itu banyak orang, maka sebenarnya value proposition-nya memang layak untuk dipertahankan. Ya kayak saya tadi tukang pisang goreng, ya dia beneran sudah nanya sih sama si abang-abang yang berangkat pagi-pagi itu, udah sarapan belum gitu sih kalau Alam. Oke, thank you, Gen. Gimana, Van? Aman ya jawabannya ya? Kita mulai masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Jibril nih. Ya. Gimana caranya industri padat karya menjadi sustainable? Nah, silahkan ya. Oke. Gini Zep, gue pertama gue mau coba challenge dulu. Apakah sustainable di kepala lu itu sudah sama dengan sustainable dalam konsep ya? Kan kalau sustainable itu sebenarnya dia kan selalu mengelaborasi, mencoba untuk menyambungkan sebenarnya 3 elemen sekaligus. Elemen pertama adalah people, yang kedua adalah profit, yang ketiga adalah planet. Ini udah sama belum, Jack? Kalau planet itu maksudnya apa gitu? Planetnya itu maksudnya lu industri lu harus environmentally friendly, nggak boleh harming. Oh gitu. Ya makanya di kepala gua, apakah lu sudah memahami, sudah bersepakat bahwa konsep sustainable itu sampai selevel itu, atau ada turunannya sebenarnya, bro? Sustainable itu ada begini nih, ada yang 100% begini, ada yang begini doang, bro. Ada yang people and profit, ada yang profit and planet.
Kalau people dan Ya planet itu itu sih kan apa namanya, ini kalau bukan. planet itu ya memang gue setuju ya, masalah green green apa ya namanya, green industry lah gitu ya. Ya. Eh, Ya mengarah ke situlah, mengarah ke situ planet ya. maksud Heeh, gua ya tadi ini kan bicara konsep ideal nih. Hari ini yang ngejalanin heeh, begini aja, frankly speaking belum ada nih bro. mm, Jadi apa yang di tataran soal sustainable itu selalu berada di tataran konsep. Belum ada tataran yang benar-benar realistis itu sebenarnya bisa dijalanin di bisnis secara full. Nah, yang paling bisa berdamai menurut gua, yang gua propose ke JB adalah lu pilih Jeb, lu mau profit people and people sementara dulu nih, atau mau profit and planet. Means maksud gua gini, bisnis lu itu kalau bicara sustainable itu at least harus mikirin dua hal, not only profit ya, tapi juga harus jadi solusi buat people. Secara short people ini ya itu. tipe Heeh, sosial atau ya tadi di dalam perusahaan lu ya, tapi lebih jauh sebenarnya sosial ya. Dia solving mm, problem, mm. dia solving problem UMKM dan segala macam. Nah Atau tadi ini planet. Nah itu menarik nih Gen. lo Gue lebih fokusnya itu ke people sama profit dulu lah. Kalau planet yes, itu ya next lah ke depannya insya Allah gitu ya. Karena setuju. memang kan apa namanya, gue lebih fokus dari people ke profit itu, gue lebih fokus lagi ke people game. Yes. Nah, jadi gini, Jeb, gua setuju. Kalau lu bicara hari ini sustainable definisinya adalah begitu, itu menurut gua udah paling real, paling the best yang bisa lo lakuin. Jadi let's pegangan ke situ aja, make sure. Hmm. Nah dari situ baru kita explore sustainable yang kayak gimana yang mau lo kejar. Nah menurut Nah ini, gua jadi kalau kalau gue boleh sharing nih Gen ya, apa namanya? boleh, Ya gue sharing dulu ya, di kenapa gue bilang fokus di people-nya gitu, karena kan ya bisnis yang gue jalanin ini kan bisnis industri padat karya ya, di mana apa namanya, people itu, manusia itu ya pasti akan lebih dominan kan ya, ya, industri padat karya itu. Nah, yang membuat gue pusing kepala itu apa namanya, sustainable dari people-nya ini sendiri, ya sejauh ini ya gue nyari-nyari kayak misalnya mau regenerasi gitulah, mau regenerasi tukang bikin gitu ya, pengrajinnya gitu, seni krianya, pengrajin seni kria yang sekarang kerja sama gue sendiri itu ya usianya tuh udah 40-50 tahun ke atas gitu Gen. Dan gue merasa bahwa industri padat karya, industri seni kria ini sendiri tuh juga rada cukup mengkhawatirkan juga gitu ya, karena gue untuk mencari regenerasinya sendiri tuh kesulitan Gen. Di samping ya karena memang gue nggak tahu ya di sini tuh gue cari-cari SMK gitu ya, sekolah menengah kejuruan yang dia tuh ada seni krianya gitu kan, sulit sekali didapat di sini kan. Kebanyakan mereka itu kan ya seni, bukan seni, apa namanya, otomotif, elektronik gitu kan, bangunan, terus itu SMK ya. Nah dari situlah gue apa namanya, ngelihat kok rada ya tantangan sih menurut gue ya, tantangan bagaimana ya itu tadi, people-nya itu tuh bagaimana ya supaya sustainable gitu loh. ya. Gini, kalau kalau beberapa meskipun agak sulit untuk gini ya, gue bicara hari ini ditata ada dua dimensi nih, Jeb. Dimensi pertama tataran konsep, sama dimensi kedua adalah realita yang memang mesti lu hadepin secara real. Kalau bicara tadi tataran konsep, orang kalau bisnis yang fokusnya tadi sustainable-nya adalah people and profit, maka kan sebenarnya teorinya itu kan disolving dengan lu coba baca yang namanya triple helix, triple helix, triple helix, triple helix konsep ini atau triple helix plus ya.
itu cerita tentang bagaimana sebenarnya industri itu hidup itu nggak bisa sendiri. Industri itu pemain industri itu dia hidup harus disupport government, dia harus disupport kampus atau sekolah ya. Nah, ini industri ya. Nah, ini tataran konsepnya harusnya begini deh, Jeff. Maka ya gue kalau misalnya mau nyaranin lu mau sustainable, ya mau nggak mau lu nggak bisa jalan sendiri. Lu memang mesti masuk ke asosiasi, lu mesti mulai membangun komunikasi ke kementerian, ke segala macam. Artinya lu mulai main ya tadi triple helix, membangun campaign. Nah, ini cuman gini, Jeff. Realitanya ini tataran konsep ya, tataran realnya hari ini mohon izin nih, gue bicara tataran real. Hari ini tataran ini ketika dimasukkan ke tataran real itu lu mesti expect at some point lu jalan sendiri, Jeff. Contoh paling sederhana gini, paling terdekat kemarin Tanihub contoh ya. Tanihub itu ketika sukses itu triple helixnya jalan semua, bro. Wih gila, dia dijual sama Ridwan Kamil, dijual sama Kementerian segala macam, sama kampus, sama Unpad, sama ITB, Tanihub, dijual pengen banget. Tapi ketika nyungsrung sendirian dia, bro. Nah, maksud gua contingency plan-nya mesti dipikirin, artinya jadi pengusaha menurut gua makanya di level pengusaha itu nggak bisa mikir konsep doang nih, kalau kayak gini lo kampus aja, pulang aja, ngajar aja gitu. Tapi kalau misalnya mau level pengusaha, menurut gua lu mesti jalanin dua strategi. Oke, triple helixnya lu jalanin at some point di terbatas, tapi menurut gua ya people hunting lu memang mesti, kalau perlu bajak sih, Jeff. Gitu. Jadi memang nah ini nanti mungkin anak-anak HRD mesti ngasih advice menurut gua, kayak fikih segala macam itu masih advice, karena ya memang gamenya adalah game yang begitu gitu, artinya harus main dua kaki. Secara budget lu mesti muncul ke publik segala macam, tapi sampai lu harus sadar bahwa kalau lu terjadi apa-apa sama industri lu beneran hidup sendiri gitu. Dan itu selalu berulang, pemerintah selalu begitu, kampus selalu begitu. Kalau ada industri yang nyungsrung ya beneran ya udah, ya industrinya nggak sehat nih, udah pindah kayak yang lain gitu. Nah, so ini harus beneran dipikirin. Plus memang coba juga mulai main inovasi menurut gue, Jack. Main inovasi, cuman memang ya tadi lu butuh ngobrol sama yang lebih expert di bidang itu ya, memang ya. Bukan gue orangnya sih kayaknya. Gitu kira-kira. Jadi kalau menurut gue tadi, kalau bicara people itu people and profit, biasanya kalau bicara sustainable-nya teori yang dipakai ini triple helix. Lu harus rajin main ke kampus, lu harus ngobrol, ini ada opportunity, size marketnya segini, lu harus rajin main ke IKJ gitu loh, Jeb. Lu harus mesti hunting, lu mesti bikin lu mesti ngadirin seminar segala macem, lu mesti sering hearing sama perindustrian gitu. Cuman kan itu butuh waktu, butuh duit gitu. Nah itu dia, memang itu yang effortnya itu memang ya, gue juga mikir wah, gue lebih fokusnya ke ini sih, Gen, ya gue mau meregenerasi gitu ya, pengrajin gitu kan, ya kebanyakan tukang gue sendiri gitu ya, tukang bikin itu kan mereka bukan lulusan SMK gitu ya, mereka belajar di di lapangan gitu ya, ya sekolahnya ya, nah justru malah ya itu tadi yang gua nggak habis pikir itu, ya dari industri kriya ini kenapa ya di SMK yang ada di sini tuh juga nggak ada gitu loh jurusan seni kriya gitu ya. Gue pengen gitu sebenarnya membuka lowongan magang gitu kan, apa membuka ini gitu, tapi dari SMK yang gue cari-cari di sini pun juga nggak ada gitu yang punya jurusan seni kriya kan. Apa gue harus masuk ke ininya gitu ya, masuk ke SMK-nya terus gue minta tolong.
Gue mau buka sedikit ya. Ini mungkin nggak tahu bisa jadi solusi atau enggak. Gue mau buka sedikit background kenapa Bukalapak waktu itu bisa sustain dan bisa compete SDM-nya dibandingkan yang lain ya, dengan harga yang lebih kompetitif ya. Itu adalah kita punya orang istilahnya orang engineer. Engineer kalau di JB itu istilahnya pengrajin ya. Pengrajin itu jangan difungsikan jadi crafter semua, Jeb. Harus ada orang yang dia pengrajin tapi juga dia difungsikan sebagai PR. Ini ada yang memang dia pure crafter, ada yang dia sepatunya PR. Nah, gue dulu di Bukalapak, gue ada orang kayak gitu, angkatan 2003. Sekarang ikut ke Telkom. Itu hobi banget datang ke kampus, ngisi acara, cerita tentang Bukalapak kayak gimana. Pokoknya becuap-becuap, Jeb. Nah, lu harus mencari orang kayak gitu, Jeb. Crafter, dia beneran tapi harus crafter ya. Artinya memang harus orang yang pengrajin, tapi lu bisa dapet dia rajin turun ke lapangan. Jadi bukan lu yang turun, kecuali memang lu punya passion ya. Jadi istilahnya kalau dulu tuh namanya brand engineer. Jadi personal apa ya? Pokoknya dia engineer tapi dia nge-personal branding dia juga gitu. Dia jago storyteller, dia jago nyeritain bahwa kita impact-nya gimana loh segala macam. Itu dapat, mohon maaf ya, dapat engineer dengan harga affordable semua tuh, baru lulusan ITB gitu. Nah, ini maksud gua, ini jangan-jangan bisa jadi solusi wallahualam ya, tapi I think ya memang harus turun ke lapangan sih, gitu. Cuman masalahnya apa kalau turun sendiri atau lu mesti ngeliat orang. Nah, kalau ngeliat orang, kalau di engineer tuh ada profil yang kayak gitu. Ada profil orang yang hobinya nggak cuman ngoding, nggak cuman crafting, tapi hobinya memang crafting and then dia sharing. Nah, orang kayak gitu daripada setengah-setengah, di push aja jadi konten kreator sekalian gitu, sehingga ngangkat lagi ininya apa namanya positioning si pekerjaan itu gitu. Kalau alam sih istilahnya Iya. ini Ya, enaknya ngomong apa itu kan ngomong apa Vicky sih, kalau gue namanya employee branding, kalau nggak salah namanya employee branding. iya. Istilahnya employee branding. Ada orang yang difungsikan jadi employee branding. Dia tugasnya ya beneran jualan, Jeb, tapi bukan jualan produk, jualan posisi gitu. Branding dia memang employee branding istilahnya. Siap. Oke, terima kasih Gen. Iya. Boleh juga nih. Pola. Gitu. Oke, sorry gue potong ya. Ini kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Lo ada time constraint ya, Gen? Kalau selesainya Gua paling 15 menit lagi kali gue cabut ya. 15 menit lagi cabut nggak apa-apa, Kang. Gue mau jemput istri gue. Halo, Kang. Oke, sip. Oke. Kalau gitu kita ada pertanyaan mungkin model lah gitu ya, dua pertanyaan terakhir kali ya. Ini adalah cost structure baru revenue stream, itu gimana? Kalau yang dulu kan cost structure baru revenue stream, boleh juga, nggak apa-apa. Itu pendekatannya lebih kalau misalnya cost structure dulu cost structure dulu baru revenue stream, ya itu lebih konservatif aja sih. Ada beberapa produk yang memang mau nggak mau harus cost structure-nya di-clearin dulu. Case-nya misalnya contohnya I think beberapa industri komoditi ya, komoditi itu ya nggak perlu mikirin market kan, actually sebenarnya. Contoh misalnya lu mau main industri distributor telur, contoh misalnya gitu ya, distributor sembako atau jangan telur ya, sembako. Ini menurut gua bisnis yang udah lu nggak usah nyari marketnya, lu buka aja, lu masukin
masukin barang, and then lu buka gudang yang gede. Fokus lu adalah gimana caranya cost lu makin miring. Kenapa? Karena actually sebenarnya ya harganya udah di HET kan, udah di HET pemerintah kan. Nah, maka game lu adalah gimana caranya cost lu makin efisien. Nah, itu ada beberapa barang yang modelnya commodity minded yang kayak gitu tuh. Sembako, kalau di case-nya fikih misalnya batu bara gitu ya. Itu ya udah market player tuh. Minyak misalnya atau misalnya I don't know, mineral itu udah market player. Ini fokusnya adalah cost operating. Jadi dibalik tadi, kalau yang tadi industri yang memang tadi product minded itu ke market dulu ke sini dulu. Kalau yang tadi sembako atau misalnya commodity minded ya ke sini dulu malah. Karena dari awal lu udah pasti bahwa oh iya ini bisnisnya udah pasti ada yang beli. Masa gua buka telur, nyetok telur nggak ada yang beli, nggak mungkin lah. Nyetok beras nggak ada yang beli, nggak mungkin nggak ada yang beli, pasti ada yang beli gitu. Cuman lo mikir gimana caranya secara operasional lean, pasti ketika menunggu pembeli itu datang itu barang itu nggak rusak gitu. Mungkin itu ya lebih besar. Lalam gitu kan. Oke. Thank you again. Mungkin silakan deh. Open mic. Ya, gue tanya langsung aja ya, Kang. Agak susah ngetik. Makasih nih Gena, sharingnya, mantap banget nih. Cuman mau nanya Gen, tadi yang kasus pisang goreng tadi tuh. Tadi kan awalnya dari value proposition ya. Cuman tadi dari thought process yang value proposition itu, kok gue ini ya kepikiran kenapa nggak di awal itu bukannya customer discovery dulu ya, kayak kita udah punya nih, kita ada satu komunitas lah ibaratnya, ada satu segmen. Ini ternyata dia tuh setiap hari pulang pergi kerja pagi-pagi gitu kan ya. Berarti kan para yang naik angkutan umum pagi-pagi gitu kan. Berarti kan itu customer dulu ya. Baru dari situ kita cariin problemnya gitu. Problem mereka tuh apa sih gitu. Nah, maksudnya pemahaman gue sempat kepikiran sih dulu sama Ikang, gimana kalau Ikang kan punya big data gitu ya. Kayak satu Bekasi itu kita mappingin customer-nya ibaratnya gitu. Nah, habis itu kan kita bisa bikin mapping value-nya yang bisa ngisi di setiap daerah. Nah, itu gimana pendapatnya gitu. Jadi biar problemnya langsung dapat value-nya, langsung targetnya langsung tepat gitu. Nah, itu sih. Setuju. Sebenarnya tadi kalau misalnya dibilang ada dua pemahaman terhadap pertanyaannya Om Ode tadi. Satu adalah proses yang tadi customer segment. Sebenarnya yang gue propose sebenarnya tadi sebenarnya memang di internal value proposition sendiri juga sebenarnya harus ada customer exploration sih, Dek. Jadi justru yang gua tadi propose sebenarnya bukan di proses customer segment ini, itu adalah bagaimana caranya men-scale up apa yang udah lu setting supaya lebih pas gitu ininya. Targeting positioningnya lebih clear. Nah, tapi dari di internal lu ngedesign value proposition, memang lu mau nggak mau harus cek bener nggak itu masalahnya relate atau enggak gitu. Masalahnya istilahnya tadi antara hope dengan real tadi itu X-nya ini udah divalidated atau belum gitu, dan berapa orang yang tervalidated. Nah, itu kan sebenarnya proses customer segment ya, proses customer exploration kan sebenarnya, Dek. Jadi nah itu ya bisa aja mau mulai dari sini dulu, boleh dari dulu, tapi lebih even sebelum masuk ke semuanya di dalam value proposition itu lu udah ngecek
istilahnya tadi bahkan yang gue sebutin tadi Samsom itu semua sudah ada di sini nih. Oke. Samsom kan bukan di sini kan, tapi Samsom kan di sini nih. Itu di value proposition gitu. Apakah oke ini valid atau enggak gitu, kira-kira sih gitu deh. Bener kok. Itu part yang nggak terpisahkan untuk memvalidasi problem, memvalidasi istilahnya ada banyak istilah ya. Ada yang pakai istilah problem, ada yang pakai istilah pain point gitu. Pain pointnya Gojek apa sih? Gitu kan? Pain pointnya Gojek adalah waktu itu, lu kalau mau pesen ojek, lu mesti jalan ke pangkalan. Terus lu cek deh satu RT yang merasa begitu berapa orang gitu. Dan lu MPV deh gitu. Jadi gitu. Itu proses product development-nya kira-kira gitu. Karena sebenarnya satu poin mungkin ya, minta pendapatnya Gen. Sebenarnya gue agak ada keresahan gitu, kayak banyak UMKM gitu ya, yang dia tempatnya di A gitu, tetapi sebenarnya value-nya dia itu bisa kepakainya tuh kalau di tempat yang B gitu. Jadi tempatnya nggak pas gitu. Sementara customer problemnya tadi kan itu ada di tempat yang lain gitu. Nah makanya kemarin sempat tercetus ide gitu. Ikang kan punya big data gitu kan. Kayak kita startnya kan dari mapping orang gitu kan. Nah dari situ kita dapat pain point-nya. Dari pain point-nya terus masuk ke value proposition-nya, baru kita bikin produknya ikutin bisnis canvas gini. Jadi kepikiran kayak gitu Gen. Kalau ada pendapat silakan. Ini banget gitu, maksudnya buat koreksi gitu, apakah benar gitu approach-nya gitu. Betul itu bisa dilakukan. Cuman memang tadi ya, dalam konteks big data itu kan proses, gue nggak tahu ya, mendefinisikan big data itu after terjadinya proses iterasi atau bisa diakses pra iterasi. Kalau case-nya Opung Luhut, gue nyebut namanya langsung. Kalau case-nya Opung Luhut itu bisa terjadi pra iterasi tuh. Jadi gue punya cerita kenapa saat ini someone very powerful itu bisa sangat kuat karena tadi itu even waktu pas dia jadi menteri di beberapa kementerian waktu zaman Pak SBY segala macam, itu memang big data-nya sudah dikumpulin. Jadi itu pra-iterasi sebenarnya. Nah, cuman apakah dalam proses private company ini bisa dilakukan? Karena setahu gue sih, Dek, yang namanya big data itu ya beneran kita kumpulin starting from scratch. Gitu. Artinya ya beneran dari iterasi itulah kita ngumpulin big data, Dek. Gitu. Jadi nah ini challenge implementasinya mungkin lebih challenging ya. Kecuali memang tadi real kita bisa akses datanya, and then kita bisa tabulasi, atau lebih keren lagi malah bisa langsung di-run pakai AI misalnya untuk bisa dicek apakah real jadi potensial atau enggak. Mungkin dari situ tuh. Karena kan hari ini sebenarnya even ChatGPT 4 aja kayaknya udah bisa tuh. Misalnya contoh Ikang mau punya tabulasi data UMKM Bekasi misalnya. Ada data koordinatnya, ada data penjualannya, ada data kategorinya. I think kalau misalnya itu basisnya adalah Excel, kalau diolah pakai ChatGPT 4 harusnya udah bisa ngasih kesimpulan kayaknya Kang, atau OpenAI misalnya itu udah bisa ngasih kesimpulan Kang kayaknya Kang. Kalau pengetahuan gue sih kayaknya udah bisa, cuman kan PR-nya bukan di pengolahan ya kalau sekarang. PR-nya adalah apakah data itu bisa diakses atau how kita akses datanya atau enggak. Lebih challenge-nya lebih ke implementasinya sih, Dek. Kalau idenya gue nangkep itu possible banget bisa dilakukan. Tapi implementasi dari data itu terkumpul, nah gue perlu mikir tuh gimana caranya. Kalau memang ada teman-teman yang lain yang punya bisa akses ke data itu, tadi ya ada location-nya, ada geotag-nya, misalnya contoh
ada geotaggingnya, ada jenis kategorinya, ada jenis atau jumlah pengunjung, minimal jumlah pengunjung deh. Jumlah pengunjungnya kayaknya bisa sih pakai OpenAI aja, dikasih lihat, kasih prompt, gue rasa harusnya bisa gitu, bisa di mapping gitu. Ini harusnya pindah kemana, ya ini pindah kemana, ya ini pindah kemana, gue rasa bisa. Oke. Wah, makasih nih Gen ilmunya. Ya, gue juga kebayang-bayang sih, itu bagus sih, cuman gimana ya, kumpulin datanya itu gimana ya? Nah, itulah, kita kira-kira itu. Wow. Sip. Thank you. Oke, thank you Dek sama Gena atas. Ya. Lempar itu kayaknya si Ika, bos. Iya, keluar malah. Gila. Nah itu suruh ganti Cek. provider aja apa gimana itu? Sorry, udah kedengar lagi suara gue ya sekarang ya. Oke, mungkin karena waktu gitu ya. Tadi kan Gena bilang nggak bisa lama-lama, udah mau selesai dan mungkin udah malam juga gitu ya. Padahal mungkin materinya masih seru untuk dibahas. Jadi mungkin next-nya gitu ya, kalau ada yang mau bertanya, kita langsung sambung aja di grup PA. Moga aja nanti Gena bisa membahas lagi gitu ya dengan lebih panjang dan detail. Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai sini gitu ya semuanya. Thank you atas atensinya, atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di minggu depan insya Allah dengan pemateri yang gak kalah serunya gitu ya. Dan tentunya nanti yang lain kalau misalkan mau ikutan untuk sharing, feel free aja ya gitu ya. Hubungin gue atau Ode, nanti kita arrange waktunya. Oke, mungkin gue close dulu ya sampai sini ya. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat semuanya. Thank you sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya semuanya ya. Thank you Ikang, thank you Gena. Waalaikumsalam kawan-kawan. Warahmatullahi wabarakatuh.